Nggak ada. Coba kita cari tahu masing-masing. Ada nggak sahabat yang sampai bertanya seperti itu? Bener nggak Rasulullah gitu? Semua yang baru dalam agama itu nggak ada. Ketika kita akan yakin dengan hadis tersebut, bahwa hadis tersebut tidak sedang berbicara tentang masalah dunia. Itu kuncinya. Hadis tersebut, Nabi SAW tidak sedang berbicara tentang perkembangan zaman yang tidak ada di zamannya. Itu bid'ah. Nabi SAW tidak sedang berbicara tentang sebuah teknologi dari hasil dari karya manusia yang luar biasa yang tidak ada di zaman Nabi. Itu adalah bid'ah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Adnan Ferdiansah di channel Ibnu Sadili. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan, jauhkan kita dari segala macam keburukan. Nah, mengapa harus bid'ah? Ini adalah judul di video kita kali ini. Nah, sebelum jauh kita membahas perkara bid'ah, ada satu hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus di tengah-tengah umat, tengah-tengah manusia sebagai pemikul risalah untuk keselamatan dunia dan akhirat manusia. Nah, ini adalah kesepakatan yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Mengapa harus bersepakat di atas itu? Ya karena karena inilah landasan kita dalam beragama. Ya, gimana caranya kita bisa mencari kebenaran atau yakin atas satu kebenaran kalau kita tidak benar-benar sepakat dan bersatu di atas satu keyakinan bahwa pembawa risalah agama ini adalah orang benar dan orang yang dijamin atas kebenarannya. Nah, dan juga ada satu hal yang harus kita sepakati juga. Sepakati terlebih dahulu sebelum kita jauh berbicara tentang masalah bid'ah ini, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menjadikan sebagai seorang nabi dan rasul itu hanya untuk mengurusi kehidupan keduniawian manusia saja. Ya. Tidak kan? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul itu bukan hanya untuk memberikan pengetahuan ilmu tentang masalah keduniawian saja, tapi lebih dari itu, sahabat. Lebih dari itu, teman-teman. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan atau mengutus seorang nabi dan rasul itu untuk menjadi basyiran wa nadhiran. Nah, untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kelak akan masuk ke dalam surga, dan peringatan bahwasanya orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah kelak akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini bukan termaksud ke dalam keduniawian manusia, bukan. Ini adalah tentang masalah keagamaan atau kerohanian manusia. Nah, mengapa harus bid'ah? Apa hubungannya, korelasinya dengan kedua kesepakatan yang kita sepakati? Yang kita sepakati tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penerima wahyu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti benar. Tidak mungkin tidak benar ataupun tidak mungkin nyeleneh lah bahasa Jawanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, antiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dari hawa nafsunya saja, tapi semua adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, kita yakini terlebih dahulu. Jadi untuk urusan masalah dunia, manusia satu-satunya yang paling mengerti kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dibimbing langsung oleh wahyu yang diwahyukan kepada, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya adalah
perintah, itu syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang ajarkan kepada manusia. Nah, mengapa harus bid'ah? Itu adalah satu pertanyaan yang tidak akan pernah habisnya sebenarnya jika kita bahas. Tapi memang harus dibahas. Tapi memang harus dibahas, teman-teman. Tidak bisa kita meninggalkan pembahasan tentang bid'ah dan syirik hanya takut karena akan timbul pro dan kontra dan yang lainnya. Tapi memang harus kita kedepankan ke tengah-tengah umat. Mengapa harus bid'ah? Jika kita mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penerima wahyu terakhir dan manusia yang benar lagi dibenarkan. Maksud gak sih? Nyambung gak? Jadi jika kita percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa risalah, kemudian apa yang disampaikan olehnya adalah suatu kebenaran, harusnya kita tidak ragu dengan apa yang beliau ucapkan, dengan apa yang beliau perintahkan. Itu jangan ragu cuman karena adanya 3, 4, 5 pendapat atas pendapat yang berbeda atas satu kalimat atau satu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan ragu tentang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita ragukan adalah pendapat ulama yang berbeda atas satu ucapan Nabi. Itu sebenarnya yang harus kita ragukan. Mengapa berbuat bid'ah? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja bersabda, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sesat, dan setiap kesesatan itu adanya di neraka. Ini jangan kita ragukan, teman-teman. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ini jangan sampai kita pernah ragukan bahwasanya memang benar loh, benar ada nih kebid'ahan yang sesat ini ada. Dan setiap sesat ini adanya di neraka, ini ada, benar, bukan cuma omong kosong. Misalnya saya ngomong sama teman saya, teman-teman, jangan minum air ini nih, air ini ada racunnya gitu. Mungkin saya boleh, teman saya itu ragu kepada saya itu boleh, sangat wajib gitu. Tapi untuk ragu kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan, karena itu merusak keimanan kita, itu menggoyahkan keimanan kita loh. Ya itulah korelasi dari kesepakatan di awal yang harus kita buat terlebih dahulu. Kalau kita saja tidak benar-benar yakin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ngapain ngobrol panjang-panjang kan? Nah, adapun pemahaman para ulama yang memahami hadis ini bahwasanya ada bid'ah yang hasanah, itu kan sebatas pemahaman dari manusia biasa. Kita tidak mencela atau kita tidak sedang mencela ulama yang berbeda pendapat, tidak. Kita tidak sedang menjatuhkan harga dirinya, tidak. Kami ini sedang mengajak teman-teman semua itu berpikir secara logis. Kita tidak sedang berbicara sebagai seorang ulama nih, tidak, karena memang kita bukan ulama, tapi kita berbicara sebagai seorang awam yang memiliki akal yang bisa digunakan akal tersebut. Apabila satu perkara yang biasa kita lakukan itu dikoreksi, harusnya kita sebagai orang yang berakal emosi tidak sebatas emosi. Harusnya kita cari tahu kebenaran atas ucapan tersebut. Misalnya saya lagi lagi makan, saya makan pakai tangan kiri, dibilang jangan pakai tangan kiri itu cara makannya setan. Ya jangan emosi. Beneran nggak apa yang disampaikan orang bahwa makan tangan kiri itu adalah cara makannya setan? Kalau emosi, sebatas emosi, terus kita akhirnya marah dengan yang menyampaikan, ya kita hanya sebatas itu levelnya, tidak nambah, kita tidak sedang berkembang gitu. Tapi kalau ketika kita menerima masukan dan correction dari orang itu, kita cari tahu benar nggak yang kita sedang makan. Misalnya saya sedang makan dengan tangan kiri, ternyata tangan kiri ini cara makan setan. Kita cari tahu kebenarannya, itu level kita sedang naik, teman-teman. Itu tandanya kalau kita benar-benar sedang mengetahui ilmu dari apa yang sedang kita lakukan. Tapi kalau cuma ngandelin emosi, katanya sebagainya, ya hanya sebatas itu level kita, tidak bertambah. Nah, tentang hadis kullu bid'atin dalalah, saya bukan seorang ulama tentunya, apalagi seorang jangankan ulama, ustaz aja bukan.
Tapi untuk memahami hadis ini, bahwa keyakinan saya bahwa tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah itu adalah sesat, itu adalah keyakinan saya atas hadis ini. Dan saya benar-benar meragukan orang yang memiliki pemahaman berbeda tentang hadis ini. Itu saya berpikirnya seperti ini, teman-teman. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menurunkan seperti kesepakatan yang di awal tadi, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi dan para Rasul itu tidak hanya mengurusi keduniawian saja. Tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan dan mengutus Rasul itu untuk memperbaiki akidah kita, agama kita, pemikiran sesat-sesat kita tentang agama dan ketuhanan, kemudian dari penyimpangan perilaku. Nah, itulah tugas utama dari seorang nabi dan rasul, mendakwahkan tauhid, memurnikan tauhid dan memurnikan peribadahan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi masalah kullu bid'atin dolalah itu, kalau kita yakini bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah yang diutus untuk mengurusi kerohanian kita akan yakin dengan hadis tersebut, bahwa hadis tersebut tidak sedang berbicara tentang masalah dunia. Itu kuncinya. Hadis tersebut, Nabi SAW tidak sedang berbicara tentang perkembangan zaman yang tidak ada di zamannya, itu bid'ah. Nabi SAW tidak sedang berbicara tentang sebuah teknologi dari hasil dari karya manusia yang luar biasa yang tidak ada di zaman Nabi, itu adalah bid'ah. Tidak. Nabi SAW tidak bicara tentang perkembangan zaman, modernisasi dan lainnya, tidak. Nabi berhaji dengan unta, sedangkan kita berhaji dengan pesawat, itu tidak ke arah ke situ hadis itu. Nabi mengurusi perkembangan zaman itu ngapain gitu, bukan tugasnya gitu loh. Tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yaitu menyelamatkan kita, mendakwahkan kita kepada bahwasanya beribadahlah hanya kepada Allah, memurnikan tauhid dan peribadahan hanya kepada Allah, dan syariat-syariat Allah yang harus dijalankan, larangannya dan apa yang Allah perintahkan. Itu tidak perlu Nabi urusan dengan perkembangan zaman itu, tidak perlu. Nah, jika kita yakini seperti itu hadis ini sudah cukup sebenarnya, teman-teman. Sudah cukup untuk meyakini kita bahwa iya, bid'ah itu memang semuanya sesat. Tidak ada kesesatan yang di neraka itu sebenarnya tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara kullu bid'atin dhalalah, bahwasanya ini adalah tentang sebuah perkara agama, syariat, ritual-ritual agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan ritual-ritual agama yang menjauhkan diri dari nerakanya Allah. Ini sedang berbicara di garis besarnya adalah agama. Wa kullu dhalalatin finnar, apabila, dan harus diyakini juga bahwa wa kullu dhalalatin finnar, ini yang kita yakini bahwa tidak ada kan kesesatan di sebagian di neraka, sebagian di surga. Itu tidak ada kan? Kita tidak mungkin dong. Tidak mungkin logika kita menerima bahwasanya nih ada nih yang sesat di sebelahnya di surga, yang separuhnya lagi ada di neraka. Itu ya mendingan kita sesat tapi masuk surga dong, daripada kita susah payah beribadah dengan segala macam bentuknya, kemudian kita masuk neraka juga. Akhirnya mendingan kita jadi orang yang sesat sekalian tapi adanya di surga. Ya itu kan memang kata-kata kulu lah yang selama ini banyak dikoreksi, bahwasanya kulu yang dimaksud oleh Nabi itu bukan semua maksudnya, tapi sebagian gitu loh. Ini kan sama saja kita sedang mengajari loh. Masya Allah, kita sebenarnya sedang mengoreksi perkataan Nabi loh. Ini bukan seperti itu ya Rasulullah gitu, itu bahasa kasarnya gitu. Dan para sahabat pun ketika mendapatkan hadis ini diucapkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya nggak ada yang bantah gitu, nggak ada yang bertanya, ya Rasulullah benar nih kullu bid'atin dhalalah, benar gitu kan.
benar nih, semua yang baru itu pasti sesat. Nggak ada. Coba kita cari tahu masing-masing. Ada nggak sahabat yang sampai bertanya seperti itu? Benar nggak Rasulullah gitu? Semua yang baru dalam agama itu nggak ada. Ketika para sahabat menerima hadis ini, ya mereka sami'na wa ata'na, ya mengedepankan iman. Emang ya itulah seharusnya sebagai kaum muslim, orang-orang Islam itu mengedepankan iman sebenarnya ketika mendapat satu perkara, baik berupa sesuai dengan hawa nafsunya ataupun yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya, teman-teman. Sekali lagi, mengapa harus bid'ah?